bahwa hukum asal pakaian itu boleh-boleh saja. Makanya Rasulullah ketika awal kali beliau pakai pakaian ini, ya. Dan sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pakaiannya adalah apa yang dipakai oleh masyarakat sekitarnya. Jadi pakaian Rasulullah itu tidak berbeda dengan pakaian umumnya orang-orang yang ada di Makkah. Sehingga dari sisi pakaian pada waktu itu orang Quraisy tidak berbeda. Rasulullah memakai pakaian apa yang dipakai oleh kaum musyrikin. Ketika Rasulullah sudah mengajak Islam dan para sahabat, tidak disebutkan bahwasanya mereka langsung mengganti jenis pakaian yang mereka pakai dulu di masa jahiliyah. Sebagaimana mereka juga tidak mengganti kendaraan-kendaraan mereka, ya. Makanya tidak boleh ada yang memahami bahwa kendaraan yang sunnah onta umpamanya, ya. Karena itu yang dipakai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau keledai, ya. Enggak. Itu beliau pakai, kenapa? Karena memang itulah yang ada kendaraan di masa itu. Kenapa beliau pakai sorban umpamanya? Kenapa beliau pakai yang itu? Itu karena itu yang dikenal. Dan beliau kadang memakai pakaian-pakaian dari negeri yang lain jika mendapatkan hadiah. Maka beliau kadang mendapatkan hadiah dari orang-orang Syam, atau datang dari orang-orang Yaman, ya, seperti yang lalu hullatun siyara. Dan juga ada pakaian dari Yaman atau pakaian dari Mesir, qis, ya, walaupun terlarang, ya, besi, ya, karena dari sutra. Tapi intinya beliau menerima hadiah dari pakaian mana saja. Hukum asal beliau pakaiannya lah sama dengan kaum muslimin, sama dengan umumnya masyarakat sekitarnya. Sehingga tidak boleh ada klaim, ya, sebagaimana yang dulu pernah difahami dengan picik oleh sebagian saudara-saudara kita, memahami bahwa kita pakaian-pakaian seperti ini pakaian-pakaian koko, ya, ada sampai mengatakan pakaian koko itu pakaian Cina. Ya, memang ada sebagian made in China sebenarnya, ya. Tapi bilang itu pakaian Cina yang tidak sunnah, ya. Yang sunnah hanyalah pakaian saub, sebagaimana yang dipakai oleh orang-orang Arab, ya. Orang Arab itu pakai seperti itu, ya, memang gitu, ya. Sehingga tidak boleh diklaim bahwa itu satu-satunya pakaian yang islami. Dan hukum asal dari Islam memang tidak mengapa pakaian selama tidak ada larangannya, Sehingga kita pakai pakaian Indonesia, tapi kalau ada kadang datang hadiah atau kadang karena kita kesana dan sebagainya kita pakai pakaian mereka juga tidak ada masalah, ya. Yang salah ketika ada orang yang mau tampil beda selalu dengan pakaian-pakaian khusus dan berbeda dengan umumnya masyarakatnya, itu bisa masuk pada pakaian syuhra, pakaian ketenaran yang terlarang. Atau yang keliru adalah ketika orang yang mengklaim hanya ada satu jenis pakaian yang dikatakan pakaian yang islami, pakaian yang nyunnah, yang lainnya pakaian bid'ah umpamanya, ya, itu keliru. Karena itu ketika Rasulullah dikasih pakaian ini dengan berbagai macam motifnya, ya, ada pakaian yang ada motif yang bergaris-garis, ada yang sebagian pakaian itu seperti kalau hullah itu bergaris bermotif, ya. Sehingga tidak masalah juga kalau ada motif-motifnya, ya. Seperti kalau kita di Indonesia ada pakaian kita apa? Batik, al-batik, ya. Al-mutabattik, ya, alladhi yatabattak, ya. Orang yang pakai batik bahasa Arabnya apa? Mutabattik, ya. Begitu ya Ustaz Edwin? Iya, betul, ya, ada segi bahasa, ya, tabattaka yatabattaku. Ya, walaupun bukan bahasa Arab batik, ya. Tapi dari segi sorafnya betul, ya. Itu tidak mengapa. Karena bentuknya juga tidak ada masalah. Adapun motif-motifnya, ya, sebagian pakaian-pakaian di masa itu juga bermotif, ya, tidak masalah. Yang terlarang kalau motifnya makhluk hidup umpamanya, ya. Atau dia bisa disimpan, diletakkan di tempat yang bisa mengganggu ketika kita sholat, itu yang terlarang. Namun jika tidak, maka tidak mengapa.